Iya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Mbak Puan Maharani. Akhirnya Mas AHY jadi ketemuan dengan Mbak Puan di Gelora Bung Karno GBK. Nah, pertemuan ini akan menjadi titik baru perkembangan politik, terutama untuk menyongsong perkembangan politik di Pilpres 2024 yang akan datang. Yang jelas, posisi tawar Mas AHY jadi naik di koalisi perubahan. Nasdem dan PKS menganggap ini pertemuan biasa, tapi jelas berdampak signifikan, terutama bagi Mas AHY. Ada banyak prediksi yang berkembang seusai pertemuan keduanya. Ada yang memprediksi koalisi perubahan bakal bubar. Sebab apa? Sebab Demokrat ini akan langsung mendukung Ganjar sebagai capres. Beberapa orang bilang AHY bisa jadi pendamping Pak Ganjar. Tapi ini prediksi yang probabilitasnya sangat kecil. Mengapa begitu? Karena PDIP tahu Demokrat tidak bisa hanya mengandalkan Mas AHY. Kendala Demokrat menghadapi Pilpres 2024 itu berat sekali. Target mereka berjenjang. Nah, setelah perkembangan suara perolehan mereka di dua pemilu terakhir turun sangat drastis, jadi secara internal mereka punya 3 target yang ditetapkan. Kalah, tidak jadi cawapres, atau suara Demokrat tidak lebih baik dari pemilu 2019. Itu jelas hal yang tidak diinginkan oleh Partai Demokrat. Nah, beberapa lembaga survei malah memprediksi Demokrat tidak bisa mengirimkan kadernya jadi wakil rakyat karena tidak memenuhi ambang batas parlemen yang sudah disyaratkan oleh undang-undang, yakni 4%. Sehingga bergabung ke koalisi perubahan dan membuka komunikasi dengan PDIP itu 2 hal berbeda. Terutama tujuan mereka berbeda, tetapi hasil yang mereka harapkan sama. Efek ekor jas alias perolehan suara mereka bertambah. Bergabung dengan koalisi perubahan, target bisa menjadikan Mas AHY menjadi cawapresnya Pak Anies. Ya. Tapi membuka komunikasi dengan PDIP berharap dapat beberapa pos menteri. Nih, hebat kan? Kedua target itu, jika berjalan dalam masa kampanye mendatang, akan memberi dampak pemilih partai yang pernah berjaya di 2009 bisa menambah. Tapi perkembangan situasi politik sekarang ini membuat Mas AHY harus realistis. Makanya ketika ada tawaran pertemuan dengan Mbak Puan, langsung disambut dan direalisasikan. Dan kemarin Mas AHY langsung menyebut Mbak Puan itu adalah perempuan hebat, politisi dan pemimpin yang memiliki rekam jejak baik. Pujian itu dilontarkannya ya karena Mas AHY merasa sangat ditolong. Mas AHY itu merasa sangat ditolong dengan pertemuan itu. Sangat menguntungkan bagi Demokrat maupun sama Mas AHY. Sementara bagi koalisi perubahan, pertemuan ini memaksa membuat mereka resah. Siapa tahu Mas AHY akan datang kembali ke koalisi perubahan dengan kartu trufnya. Tempatkan aku, tempatkan saya jadi cawapres, atau aku tarik Demokrat dari koalisi perubahan. Mumet. Partai perubahan, koalisi perubahan mumet. Pertemuan yang bisa merubah peta, merubah dukungan
Ya, bahkan bisa membuat Anies Baswedan mengubur cita-citanya ikut kontestasi tahun depan. Dan jika gertakan itu benar-benar disampaikan, tidak ada pilihan lain, bukan hanya bagi Anies, namun juga koalisi perubahan segera mendeklarasikan pasangan Anies AHY paling lambat akhir Juni ini. Bila sampai akhir Juni pasangan Anies AHY belum dipublikasikan, alamat Demokrat merapat ke PDIP. Udah beberapa hari ke depan, elit PKS dan Nasdem pasti mencoba menyatakan mereka solid padahal sulit. Mereka sesungguhnya itu keropos, lemah, rapuh, tapi membubarkan koalisi perubahan bakal makin membuat suara mereka di pemilu berantakan. Bagai buah si malakama, bertahan bapak mati, dilanjutkan ibu yang mati. Apalagi sudah 2 menteri dari Nasdem yang dikait-kaitkan dengan kasus korupsi. Melewati ini semua tidak gampang, penuh dengan perhitungan. Makanya agenda pertemuan Mas AHY, Mbak Puan, yang bisa mendapat efek cuma Demokrat. Pun dengan catatan, Mas AHY pintar memainkan pertemuan kemarin. Nih katanya, kemarin itu bukan pertemuan yang terakhir. Nih, kalimat bukan pertemuan terakhir mengisyaratkan kalau momentum-momentum serupa terus digalakkan, diakui atau tidak, dijumpai Mbak Puan, Mas AHY menyiratkan kepedulian PDIP pada Demokrat, pada Pak SBY dan pada Mas AHY. Mau dibantah seperti apapun, PDIP berusaha menolong dan membantu. Bu Mega tahu itu adalah membantu, jangan sampai membiarkan sesama presiden ikut terperosok permainan politik yang membuatnya bisa terperosok. Parpol yang hanya menginginkan kekuasaan semata. Apalagi terpancing seorang yang tak punya partai, bisanya terus kemudian ngatur-ngatur partai, menyuruh-nyuruh. Sebelum pertemuan, Pak Ganjar juga bilang, bila Mbak Puan butuh ditemenin, beliau siap bergabung. Ini yang harus masyarakat lihat. Sekeras apapun partai jadi lawan pemilu atau pilpres, selama tidak berniat merusak NKRI, bagi PDIP ya harus diselamatkan. Kecuali mereka memang niatnya sudah berbeda, tidak lagi menghargai, mengambil jalan politik yang baik. Menarik untuk kita tunggu perkembangan politik selanjutnya. Nah, semua masih sangat mungkin. Tetapi jika melihat kekhawatiran yang dialami koalisi perubahan, lebih mudah memasangkan Anies AHY dibandingkan mereka mencari parpol baru pengganti Demokrat. Tantangannya bukan sekedar pengganti Demokrat saja, namun juga elektabilitasnya yang lumayan. Dari berbagai nama cawapres yang sempat beredar, hanya Pak Sandiaga Uno saja yang layak. Bukan karena sekarang sudah bersama P3, tetapi juga memiliki kekuatan anggaran besar. Sayangnya oleh PKS, nama Pak Sandiaga Uno itu sudah masuk kategori tidak masuk kandidat cawapresnya Pak Anies. Otomatis menutup kemungkinan P3 bergabung ke koalisi perubahan. Di sisi lain, PDIP dan P3 sudah mengikat kerjasama. Kalau misalnya diganti PAN yang belum memutuskan akan kemana, tetap tidak akan berdampak signifikan. Pasangan Anies Zulkifli Hasan misalnya, ini bakalan berat. Sejarah menunjukkan belum pernah ada presiden atau wakil presiden dari PAN, Pak Amin Rais dan Pak Hatta Rajasa,
yang pernah mencoba peruntungan sebagai capres maupun cawapres pada beberapa pilpres sebelumnya tidak bisa bersaing dengan kandidat lain. Koalisi perubahan hanya bisa menunggu Demokrat kilaf, itu saja. Kilafnya Demokrat, yakni masih berada di koalisi perubahan, tapi tidak menuntut jabatan cawapres. Masalahnya, mungkinkah itu dipraktekkan Demokrat? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.